Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya senantiasa melimpahkan berbagai karunia kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menjaga dan menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan karunia umur sehingga dapat mengulang kembali memasuki tahun baru Hijriyah. Kita menapaki kembali, melewati kembali bulan pertama di tahun Hijriyah, yakni bulan Muharram. Pada kesempatan yang baik ini, pada kajian pagi hari ini, insya Allah kita akan mereview kembali, menyegarkan ingatan kembali tentang beberapa keutamaan dan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh di bulan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan Syahrullah, bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Dan di dalamnya ada satu hari yang merupakan pengingatan akan syukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hari Asyura. Kita akan menyegarkan kembali dengan tema keutamaan bulan Muharram dan hari Asyura. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam kehidupan manusia di muka bumi satu perulangan waktu yang menjadi sunnatullah. Pergantian tahun adalah satu sunnatullah. Untuk pertama mengevaluasi diri dengan perulangan waktu dan sekaligus menetapkan tekad untuk amal-amal kebajikan di masa atau di waktu berikutnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falikul isbah wa ja'alal laila sakanan was-samsa wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Tadi sekejap lampu mati sehingga internet terputus. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
falikul isbah wa ja'alal laila sakanan was-samsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan dia menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan waktu. Itulah sunnatullah, ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah telah menetapkan hitungan-hitungan waktu. Bergulirnya hari menjadi bulan, kemudian menjadi tahun. Allah telah menetapkan dalam 1 tahun 12 bulan. Dalam ayat berikutnya surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan pergiliran waktu, perulangan waktu dalam masa 12 bulan menjadi 1 tahun. Dan alhamdulillah pada hari-hari ini kita memasuki perulangan waktu tahunan. Kita akan memasuki tahun 1446 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perulangan waktu dan perulangan bulan ada ketetapan Allah mengenai bulan-bulan, yakni salah satunya bulan Muharram yang menjadi awal bulan dari perulangan tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan bulan haram dan salah satunya adalah bulan Muharram. Maka jangan kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Di antaranya ada 4 bulan. Ada 4 bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram. Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Dalam ayat khususnya, dalam petikan ayat At-Taubah tadi ada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dalam penafsiran Ibnu Katsir dan juga Al-Baghawi disebutkan amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram, dan sebagaimana kita ketahui salah satu bulan haram itu adalah bulan Muharram yang hari ini insya Allah hari pertama kita memasukinya. Amal soleh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan haram. Sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan lain, meskipun secara umum kezaliman adalah dosa besar. Tapi khusus di bulan haram dan diantaranya bulan Muharram, dosa kezaliman dilipat gandakan. Sehingga secara khusus dalam ayat tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya pada bulan Muharram. Dalam penjelasan Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah menyebutkan ada 2 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan bulan Muharram. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan secara khusus berbagai bentuk kezaliman, khususnya kezaliman pada sesama. Bahkan secara khusus tidak dibolehkan berperang pada bulan Muharram.
Yang kedua, pada bulan tersebut sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, baik habluminallah maupun habluminannas, akan tetapi digarisbawahi khususnya kebaikan pada sesama. Pada bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, yakni hari ke-10, disunnahkan berpuasa sebagai wujud syukur nikmat atas apa-apa yang telah dikaruniakan Allah di masa lalu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa pada bulan Muharram, tepatnya hari ke-10, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun dan tentaranya. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dengan bala tentaranya di Laut Merah itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang hari itu kemudian disunnahkan oleh Nabi SAW sebagai rasa syukur untuk melaksanakan amalan puasa sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang 4 bulan yang dimaksud dalam surat At-Taubah tadi. Sesungguhnya zaman ini berputar sebagaimana bentuknya semula. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, setahun itu ada 12 bulan, di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Serta 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimaksud sebagai bulan haram, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala kebaikan dan Allah lipat gandakan dosa bagi berbuat kezaliman, khususnya kezaliman pada sesama di 4 bulan ini, yaitu dimulai Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita saat ini memasuki tanggal 1 bulan Muharram. Para ulama bersepakat bahwa keempat bulan haram tersebut memiliki keutamaan dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu kekhususan, tapi tidak termasuk bulan haram. Imam Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah telah memulai waktu yang setahun dengan bulan haram, yakni bulan Muharram. Lalu menutupnya juga dengan bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah yang kemarin telah kita lalui. Dan tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang jadi tentu bulan Ramadan tersendiri keagungannya, dan Al-Basri bahwa bulan Ramadan. Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dijuluki bulan haram, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan terhadapnya. Dalam firman Allah lainnya, surat Al-Maidah ayat 2 juga mencantumkan tentang larangan berbuat kezaliman di bulan Muharram atau tepatnya di bulan haram. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Kehormatan bulan haram adalah yakni jaga jangan sampai menzalimi, khususnya kezaliman pada sesama. Allah akan lipat gandakan dosa. Kebaikan pada sesama juga Allah lipat gandakan pahala. Salah satu keistimewaan bulan Muharram sebagaimana diterangkan dalam hadis Imam Bukhari
dan Muslim pada tanggal 10. Disebutkan dalam hadis ini dari Ibnu Abbas berkata ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang melaksanakan saum pada hari Asyura, yakni pada tanggal 10 bulan Muharram. Mereka bertanya mengenai hal itu, lalu mereka berkata, pada hari ini Allah Ta'ala pernah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel atas kejaran Fir'aun, maka Musa mensauminya, yakni berpuasa pada hari tersebut sebagai rasa syukur atas nikmat Allah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian keistimewaan lain dari bulan Muharram adalah bulan ini diperkenalkan oleh Nabi SAW sebagai Sahrullah, bulannya Allah. Dalam hadis Imam Muslim, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, yakni bulan Allah, Sahrullah. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Para ulama menerangkan bahwa ketika satu makhluk, bulan adalah ciptaan Allah, waktu adalah ciptaan Allah. Ketika satu makhluk disandarkan pada lafzul jalalah, yakni Allah, maka hal itu mengindikasi pemuliaan dari Allah terhadap makhluk tersebut. Sebagaimana istilah Baitullah, rumah Allah, yakni Ka'bah. Baik, kemudian kitabullah, kitab dari Allah, yakni Al-Quran. Nakatullah, untanya Allah yang Allah berikan kepada Nabi Su'aib. Kemudian istilah-istilah lain yang disandarkan kepada Allah adalah bagian dari pemuliaan atau keistimewaan yang Allah berikan padanya. Salah satunya penyebutan Sahrullah, bulannya Allah. Abu Hanifah, seorang ulama lainnya, berpendapat bahwa pada awalnya pada bulan Muharram ada puasa Asyura ini, awalnya diwajibkan. Kemudian dirubah, dinasah menjadi sunnah oleh Nabi setelah turunnya perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi sebelum turunnya perintah puasa wajib di bulan Ramadan, Nabi sudah menjalani puasa Asyura. Dan Nabi menetapkannya sebagai kewajiban bagi hamba yang beriman pada saat itu. Kemudian setelah datang perintah kutiba alaikumus syiyam, perintah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Nabi menasah puasa tanggal 10 bulan Muharram menjadi sunnah. Dalam hadis disebutkan hari ini adalah hari Asyura dan saya puasa pada hari tersebut. Siapa yang suka, hendaklah dia puasa. Dan siapa yang suka dia berbuka, hendaklah dia berbuka. Yakni hadis ini menegaskan tentang hukum sunnahnya puasa Muharram. Bukan lagi kewajiban. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim lainnya disebutkan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ia berpuasa pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram, dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Tapi ketika puasa bulan Ramadan menjadi puasa wajib, kewajiban berpuasa itu dibatasi pada bulan Ramadan saja, dan kewajiban puasa pada hari Asyura dihilangkan, diubah menjadi sunnah. Rasulullah biasa berpuasa pada hari Asyura. Imam Ibnu Abbas juga berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berupaya keras untuk puasa pada suatu hari melebihi yang hari lainnya kecuali pada hari ini, yaitu hari Asyura dan di bulan Ramadan. Artinya Bapak Ibu sekalian, puasa di bulan Asyura sangat ditekankan walaupun hukumnya sunnah.
Ganjaran bagi mereka yang melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madhiyah. Puasa hari Asyura menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Kita bisa bayangkan bila setiap tahun kita menjaga puasa tanggal 10 bulan Muharram ini, Masya Allah, Allah hapuskan dosa itu. Kalau setiap tahun berarti sudah habis itu dosa. Inilah di antara ganjaran besar berpuasa hanya 1 hari, berarti sangat diringankan oleh Allah dengan amalan ini. Tetapi ganjarannya besar menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian bagi yang berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, yakni hari Asyura, Bilang sama kakak-kakak, ibu ingin disunnahkan tahu pula berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan pula oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah pun bersabda, jika tahun depan insya Allah kita bertemu kembali berpuasa juga pada hari yang kita disuruh dan puasa Asyura. Tetapi yang utama puasa Asyura. Jika memungkinkan tambah tanggal 9. Bila tidak memungkinkan tanggal 9, diubah menjadi tanggal 11. Inilah pendapat para ulama bahwa berpuasa Asyura hendaknya diiringi sehari atau sebelum, sehari sesudah. kabelnya, kamu bisa ngambilin kabelnya. Sesudahnya atau sebelumnya. Ada ini amalan yang paling puasa 3 hari dan yang puasa 3 dengan kita berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Ada item-itemnya ujungnya. Ini sudah mencukupi. Kabel itu cabut aja. Kemudian urutan yang kedua, yang tengahnya pakai hitam dilak. Urutan yang kedua adalah tanggal 9 dan 10 saja. Ini yang tadi disebutkan dalam hadis, hendaknya mengiringi selain puasa tanggal 10, puasa pula tanggal 9-nya. Dan urutan ketiga, puasa tanggal 10 saja hendaknya dijaga. Yaitu tanggal 10 walaupun dia tidak mengerjakan tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Jadi dari dalil ini para ulama bersepakat tidak ada puasa khusus di bulan Muharram selain puasa Asyura atau Tasu'a atau yang mengiringinya. Tidak ada puasa di awal tahun atau hari pertama seperti hari ini. Tidak ada, ya. Kecuali kalau mereka yang memang sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis misalnya. Kalau kebetulan jatuhnya tanggal 1 hari Senin dia berpuasa tapi niatnya puasa sunnah Senin Kamis, maka dibolehkan. Tapi menghususkan puasa pada tanggal 1 Muharram secara khusus tidak ada dalilnya dan tidak dibolehkan. Karena ia mengada-ngadakan hal yang baik. Yang Nabi tekankan justru tanggal 10-nya, 10 Asyura. Berikutnya berkaitan dengan perhitungan 12 bulan.
yakni tahun baru Hijriah. Sebagaimana dalam ayat surat Al-An'am ayat 96, Allah menjadikan bahwa hitungan dalam satu tahun 12 bulan dan diawali dengan bulan Muharram. Allah Ta'ala menjelaskan pula dalam surat Al-Kahfi ayat 25, konversi antara waktu tahunan dua kalender, kalender matahari dan kalender bulan. Islam atau patokan syariat Islam mengacu pada kalender bulan yang dikenal dengan kalender Hijriyah. Sedangkan ada kalender Syamsiyah yang bersandar pada perputaran matahari, ya, kalender Syamsiyah itu pun sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Dan Allah di dalam Al-Quran telah mengkonversikan antara kalender Hijriyah dan kalender Syamsiyah. Kalender Hijriyah dan kalender matahari yang kita maklum ada bulan Januari, Februari sampai Desember. Setiap tahun berbeda 11 hari. Dalam surat Al-Kahfi ayat 25 Allah berfirman yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua, yakni Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi itu ditidurkan Allah dalam gua 300 tahun. Nah, 300 tahun ini dalam tafsir adalah hitungan matahari atau tahun Syamsiyah, tahun matahari, kalender matahari. Atau ditambah 9 tahun lagi dalam hitungan tahun Hijriyah. Jadi kalau hitungan Masehi 300 tahun. Tapi kalau menggunakan hitungan tahun Hijriyah, lama mereka tidur adalah 309 tahun. Dan kalau kita konversi dengan matematika, 300 tahun dengan 309 tahun ini, maka selisih setiap tahun antara dua kalender itu adalah 11 hari. Kurang lebih 11 hari. Ya, jadi itu satu sunnatullah yang Allah telah tetapkan. Hanya saja Islam memang merujuk dalam perhitungan-perhitungan ibadah. Seperti bulan Muharram ini, kemudian ada bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada bulan Haji, itu mengacu pada kalender Hijriyah. Penetapan Madinah. Nah, kemudian tahun ini dinamakan tahun Hijrah atau tahun Hijriyah. Kalender tersebut dimulai pada Muharram tahun 662 Masehi. 16 Juli 662 Masehi itu pada tanggal 1 Muharram di tahun Hijrah. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Itu hari pertama Nabi atau kedatangan Nabi di Madinah. Kita mengetahui ada kalender Hijriah, ada 12 bulan yang Allah telah tetapkan, akhir Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan perulangan lagi bulan Muharram. Berkaitan dengan waktu 12 bulan, dalilnya surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12 bulan. Kemudian awal bulan itu saat bulan terlihat di permukaan bumi atau yang disebut dengan hilal, ru'yatul hilal, terlihatnya bulan. Sebagaimana dalam hadis, berpuasalah kamu setelah melihat hilal dan berbukalah kamu setelah melihat hilal. Maka bila pandanganmu terhalang oleh mendung atau hujan, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah,
berkaitan dengan hilal inilah yang mungkin kemudian menjadi sebab ikhtilaf dalam menentukan kapan tanggal 1 awal bulan itu. Biasanya pada bulan Ramadan ada perbedaan, pada bulan Syawal hari Lebaran juga ada perbedaan menentukan tanggal 1-nya kapan. Idul Adha kemarin juga mungkin ada perbedaan karena menentukan awal bulannya ada yang melihat bulan, ada yang tidak melihat bulan. Yang merasa melihat bulan maka dia berpuasa atau menetapkan hari besok tanggal 1. Sedangkan yang tidak melihat bulan menetapkannya digenapkan sampai hari terakhir 30 hari sehingga boleh jadi terjadi perbedaan menentukan tanggal 1 di awal bulan setiap bulan Hijriah. Karena patokannya tanggal 1 adalah melihat bulan. Bulan Hijriah waktunya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Berbeda halnya dengan Syamsiah, bulan matahari Januari, Februari sebagainya itu telah fix, telah tetap, tidak berubah. Sedangkan bulan-bulan Hijriah bisa berubah. Menentukan tanggal 1 dan jumlah hari dalam satu bulannya. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah, pergantian hari di bulan Hijriah itu mulai maghrib. Berbeda dengan perhitungan hari atau awal hari di bulan Syamsiah. Kalau bulan Syamsiah, awal harinya tengah malam jam 00, sedangkan di Hijriah itu pergantian hari waktu maghrib. Jadi kalau hari ini hari Ahad, hari Minggu, jam 7 malam nanti sudah masuk hari Senin. Sebenarnya kalau menurut kalender Hijriah, hari Senin. Sedang kalau kalender Syamsiah, kalender Masehi, jam 7 nanti masih disebut jam 7 hari Minggu. Kalau kalender Hijriah jam 7 hari Senin, sudah masuk awal hari Senin. Jadi perhitungan hari itu diawali maghrib sampai maghrib hari berikutnya. Berbeda dengan Syamsiah dari jam 00 sampai jam 24. Jadi 24 jam itu hari Syamsiah. Nah, itu perbedaan penentuan kalender antara hari-hari, bulan, dan tahun Hijriah dengan Masehi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Pergantian tahun menunjukkan bahwa waktu terus bergulir. Seiring dengan bergulirnya waktu, Islam menjadikan momen-momen waktu tertentu sebagai pengingat agar hamba mukmin menjadikannya sebagai momen mengevaluasi diri. Sejauh mana posisi dirinya dalam memanfaatkan waktu yang terus bergulir tersebut. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dalam surat Al-Hasr ayat 18-19 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Memperhatikan diri dengan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok. Inilah waktu untuk mengevaluasi. Hendaklah setiap diri mengevaluasi dirinya, bekal apa yang, dan untuk mengingat inilah Allah pergulirkan waktu, dan Allah jadikan waktu atau sebagian dari waktu-waktu itu ada titik di bulan Ramadan, ada evaluasi. Jangan kamu lalu Allah menjadikan mereka lupa. Jangan sampai melupakan bekal yang akan dibawa untuk hari esok.
Setiap muslim hendaknya memperhatikan bagaimana ia mengisi waktu atau mengisi umurnya. Jangan sampai sia-sia berkaitan dengan sumber daya waktu yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan, serta nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jangan sampai waktu atau umur yang dikaruniakan Allah tersia-siakan. Seorang ulama tabi'in mengingatkan kita semua dalam ungkapan beliau, ada 5 orang yang diberi nikmat tapi merugi. Dan salah satunya yang pertama adalah orang yang diberi nikmat umur panjang tapi tidak dapat meraih pahala yang banyak dari amalnya. Tersia-siakan umurnya itu, waktu-waktunya banyak yang tersia-sia, tidak dapat diisi dengan kebaikan. Padahal ruang waktu yang panjang itu sangat dapat meraih pahala besar, karena aktivitas amal soleh bukan sekedar hablu minallah, tapi dia bisa hablu minannas. Yang mungkin waktu-waktu kita banyak berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Dan Imam Al-Qayyim juga menyebut hubungan dengan sesama sering meluangkan waktu atau menghabiskan waktu yang panjang dibanding hablum minallah. Kita berinteraksi baik di rumah, di jalan, bahkan di jalan pun kita berinteraksi dengan orang, dengan sesama. Dan itu kesempatan baik untuk menuai pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya berkaitan dengan waktu ini, hendaklah dijadikan bahan evaluasi sejauh mana keberkahan waktu yang Allah telah berikan kepada kita dengan diisi melalui amal-amal kebajikan. Lanjutan dari ungkapan ini. Yang kedua, ada orang yang dikaruniai harta tapi tidak banyak beramal soleh dengan hartanya. Orang yang dikaruniai anak tapi tidak dapat berinvestasi untuk akhiratnya. Padahal anak adalah salah satu bahan investasi yang bernilai untuk meraih pahala besar juga di akhirat. Yang keempat, orang yang dikaruniai orang tua tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga. Tidak bisa ia meraih ridho Allah, padahal Nabi SAW dengan tegas menyampaikan ridho Allah berada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Yang kelima, orang yang dikaruniai banyak kawan tapi tidak menjadikannya lebih banyak berbuat kebaikan. Padahal dengan banyak kawan, ia mendapatkan banyak support untuk melakukan kebaikan. Nah, kembali kepada penyesalan atas umur yang panjang yang tersia-siakan. Ketika waktu telah tiada, sumber daya apapun sudah tidak berguna. Harta, kesehatan, dan sebagainya bisa hilang lenyap ketika ajal telah tiba. Allah mengingatkan kita semua, jangan sampai kita merugi terkait dengan waktu, karena saat kita sudah kehabisan waktu, justru kita menginginkan tambahannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman yang artinya, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Mereka hanya berandai saja, berandai-andai, tapi Allah telah menetapkan ajalnya yang tidak bisa diundurkan. Mereka meminta sekejap saja tambahan waktu untuk bisa beramal soleh, tapi Allah tidak memberikannya.
ayat tersebut sebagai pengingat bagi kita agar kita selalu memanfaatkan waktu yang Allah telah karuniakan kepada kita. Penyesalan atas tidak bermanfaatnya waktu maka tidak lagi dapat dipulihkan. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan pula, qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adi. Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Hamba menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Yang dimaksud sehari atau setengah hari saja padahal mungkin sudah berpuluh tahun. Tetapi berpuluh tahun itu tidak memberi makna apa-apa dalam meraih pahala. Sehingga seolah-olah ia baru saja hidup, baru terasa, baru sehari setengah hari. Ini penyesalan orang-orang di akhirat berkaitan dengan waktu. Juga dalam ayat yang lain, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Bahkan mereka merasa ya, seolah-olah dia hanya baru setengah hari, hanya di sore hari saja. Karena waktu di akhirat itu lebih panjang. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Satu hari akhirat sama dengan setahun saja umurnya di muka bumi. Kalau 100 tahun berarti sehari di sana. Karena satu harinya 1000 tahun. Ya, sepersepuluh hari ya sepagi saja. Hanya 2,4 jam. Seolah-olah di akhirat kan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengingatkan pula, dan pada hari terjadi kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa bahwa mereka tidak berdiam di dunia, tidak hidup di dunia, melainkan sesaat saja. Waktu terasa pendek bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dan sebagaimana disebutkan tadi, satu hari akhirat setara dengan 1000 tahun di muka bumi. Dalam ayat yang lainnya, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Allah jawab, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ada batas yang tidak mungkin bisa kembali lagi ke muka bumi. Itu barzah. Alam barzah artinya alam yang sudah dibatasi, tidak bisa lagi kembali ke muka bumi. Dalam ayat berikutnya, dan mereka berteriak dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan melakukan amal soleh yang berbeda dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Mereka minta dikeluarkan dari neraka, hidup lagi ke muka bumi, dan dia akan melakukan amal soleh yang banyak. Tapi sudah tertutup pintu itu. Hilangnya keberkahan waktu. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga waktu semakin singkat. 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 minggu. 1 minggu bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam. 1 jam bagaikan api yang membakar daun kurma. Sekejap saja. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, sepertinya keadaan saat ini telah terjadi apa yang disabdakan beliau.
tiba-tiba ketika kita sampai hari tertentu, semisal hari Jumat, astagfirullah, sudah hari Jumat lagi. Sepertinya baru kemarin hari Jumat. Demikian juga tidak sedikit yang juga merasa kaget ketika diumumkan bahwa sudah berganti tahun Hijriyah. Hah? Sudah 1 tahun ini. Nampaknya berlalu begitu cepat. Waktu 1 tahun. Sebagaimana Nabi sabdakan ini. Tidak akan tiba hari kiamat hingga waktu semakin singkat. 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 minggu. 1 minggu bagaikan 1 hari. 1 hari bagaikan 1 jam. Astagfirullah, udah maghrib lagi. Dan 1 jam bagaikan api yang membakar daun kurma. Dalam sabda Nabi lainnya, waktu akan semakin singkat. Harta akan berlimpah ruah. Fitnah akan menyebar. Dan akan banyak terjadi pembunuhan. Itu diantara tanda akhir zaman. Di antaranya waktu semakin cepat, semakin singkat, tidak terasa. Padahal dari sisi jumlahnya sebenarnya tidak berubah. Ya, 1 hari ya 24 jam tidak berubah dari dulu. 1 tahun 12 bulan tidak berubah. Tapi karena tidak terisinya waktu, begitu cepat hilang waktu, tersia-siakan. Para ulama hadis diantaranya Al-Qadi Ibnu Iyad, Al-Imam Nawawi dan yang lainnya menafsirkan singkatnya waktu dengan hilangnya keberkahan. Mereka berkata maksud dari singkatnya waktu dalam hadis-hadis di atas adalah hilangnya keberkahan dalam waktu tersebut. Sehingga 1 hari misalnya tidak mampu dimanfaatkan, melainkan seperti memanfaatkan waktu 1 jam saja. Yani keberkahannya yang hilang, bukan karena waktunya yang pendek. Berkaitan dengan keberkahan waktu, Nabi bersabda, tidakkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik di antara kamu? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Nabi kemudian melanjutkan penjelasannya. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Yakni yang paling baik dalam mengisi waktu-waktunya yang Allah karuniakan dengan umur atau waktu yang panjang. Itulah hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua digolongkan menjadi hamba yang terbaik dengan waktu dan umur yang Allah karuniakan kepada kita. Allah tetap sehatkan badan kita. Allah tetap karuniakan kesempatan kita mengisi waktu dan umur kita dengan berbagai bentuk amal soleh. Dan Allah berkahi waktu-waktu kita. Nabi menggambarkan bagaimana memperoleh pahala dari Allah dengan tambahan umur 1 tahun saja. Yang diisi dalam kebaikan-kebaikan iman. Yang mendapatkan karunia dan pahala besar. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi menyebutkan, tidak ada seorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam agama Islam, lalu ia isi umurnya untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil. Bertasbih subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yakni berzikir. Dengan amal zikir saja mengisi waktu-waktunya, sungguh ia telah diberikan keberkahan dalam mengisi waktunya. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda ketika ditanyakan kepada beliau, ada 2 orang yang meninggal dalam batas berbeda waktu 1 tahun, tetapi yang meninggal terlebih dahulu, atau maaf, yang meninggal lebih akhir, yakni hanya tambahan waktu 1 tahun, ternyata masuk surga lebih dahulu. Padahal seorang yang meninggal lebih dahulu dikiranya lebih banyak beramal. Kemudian Nabi menjelaskan,
Bukankah orang yang diberi tambahan umur 1 tahun itu masih hidup setahun setelahnya? Para sahabat menjawab benar. Kemudian Nabi melanjutkan, bukankah dia dengan tambahan 1 tahun itu menemui bulan Ramadan? Lalu ia berpuasa di bulan Ramadan dalam tambahan umurnya itu. Dan dia telah melakukan sholat sekian banyak sujud dalam satu waktu, dalam 1 tahun tambahan umurnya. Para sahabat menjawab benar. Maka Nabi kemudian menggarisbawahi dengan penjelasan. Jarak tambahan pahala antara keduanya, yaitu antara hamba yang ditambah umurnya 1 tahun saja dengan yang tidak ditambah umurnya, lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Pahalanya lebih jauh, lebih besar daripada jarak antara langit dan bumi, hanya tambahan umur 1 tahun yang Nabi hanya menunjukkan puasa Ramadan dan sholat 5 waktu saja. Sudah begitu beda ganjaran yang dia terima. Apalagi bila dilakukan amal-amal lainnya selain puasa Ramadan dan sholat 5 waktu. Ia juga beramal kebaikan dengan sesama, amal puasa sunnah, amal sholat sunnah, dan berbagai bentuk amal soleh lainnya. Tentu pahalanya lebih besar dari sekedar yang disampaikan dalam hadis ini. Padahal apa yang disampaikan dalam hadis ini sudah menggambarkan besarnya pahala tambahan umur 1 tahun hanya dengan 2 amalan yang Nabi sebut, yaitu puasa Ramadan dan sholat 5 waktu dalam setahun. Bapak Ibu sekalian, keberkahan adalah satu nikmat yang didambakan oleh setiap hamba yang beriman. Keberkahan waktu dan aktivitas banyak. Nabi Isa alaihissalam mengungkapkan waja'alani muzakkati ma dumtu hayya. Ini pengakuan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan dia, yakni Allah, menjadikan Nabi Isa seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Selama aku hidup. Nabi Isa hidup hanya waktu terbatas sebenarnya. Nabi Isa saat diangkat ke langit menurut para mufassirin berumur 33 tahun. Nabi Isa baru diutus berumur 30 tahun menjadi Rasul. Kemudian 3 tahun saja Nabi Isa sudah mendapatkan kemukjizatan, diangkat ke langit untuk diselamatkan dari kejaran kaum Yahudi dan Romawi yang menguasai Palestina saat itu. Kemudian kelak Nabi Isa akan diturunkan kembali ke muka bumi sesuai dengan sabda Nabi SAW dan mendapatkan kesempatan tambahan umur di muka bumi 40 tahun lagi. Nah, Nabi Isa ini mengaku menjadi seorang yang diberkahi di mana saja ia berada karena bisa mengisi waktu-waktunya dengan amal soleh. Dengan amal soleh yang diungkap dalam ayat ini dengan sholat dan zakat. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik di antara kamu? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Nabi kemudian menetapkan, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus dapat melakukan amal soleh, mengisinya dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah karuniakan kepada kita keberkahan waktu bagi kita semua, mengisi umur kita, dan insya Allah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, dan amalan sebagaimana tadi disampaikan yang dapat kita lakukan mengawali tahun baru Hijriah ini adalah berbuat kebaikan, khususnya kebaikan pada sesama, dan jangan lupakan berpuasa sunnah pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram yang beberapa hari lagi ke depan. Bila kita ingin menyempurnakan 9, 10, 11, bila kita mencukupkan 9, 10, itulah yang memang dilakukan. Bila kita menetap ada kehalangan, maka cukup tanggal 10 bulan Muharram ini saja. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak sempurna berkaitan dengan kajian pada pagi hari ini. Tadi ada gangguan listrik dan mungkin hubungan internet yang terganggu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan materi pagi hari. Silahkan Bu Lili memandu. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Saat ini belum ada pertanyaan, Pak Ustadz. Tapi saya yakin Bu Gomba kan sudah jarang nih Pak muncul. Silakan Bu Gomba. Matur nuwun Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Gomba. Salam sehat untuk semua saudara-saudaraku Alfat dan Thayyibatora, mudah-mudahan semua menjadi sehat. Ustadz, pertanyaan saya silakan, Bu. Pertanyaan agak sedikit gemes gitu loh. Setelah mendengar materi dari Ustadz. Sebetulnya pertanyaannya singkat. Ustadz, resah itu dosa apa enggak? Karena seperti meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sedikit atau setitik, tapi kan enggak boleh. Jadi apakah resah itu dosa? Dan yang kedua, bagaimana supaya orang tuh nggak resah? Karena biarpun dia iman kuat, lalu dia itu berdoa ini itu dan menyerahkan diri kepada Allah, ada titik-titik keresahan. Apalagi kalau mendengar materi-materi yang begini kan, lalu terus menghitung ya, sudahkah aku betul-betul melakukan ini gitu. Itu yang ke satu. Terus yang kedua adalah Ustadz, sekarang banyak sekali orang bicara tentang afirmasi. Kalau di Islam kayak apa sih afirmasi? Boleh apa enggak sih? Apakah itu kan bukan seperti mendikte Allah? Itu Ustadz pertanyaan saya. Makasih. Baik, ada dua Bu ya. Berkaitan dengan resah, dan yang boleh saya lebih jauh, afirmasi yang dimaksud gimana? Afirmasi itu gini, sekarang ini banyak sekali orang kayaknya mempopulerkan kata itu. Jadi supaya kita betul-betul memasuki dunia yang baik atau kelakuan yang baik atau perbuatan yang baik atau mencapai hasil yang baik, afirmasi yang bagus tuh selalu disebut gitu loh Ustadz, yang positif-positif gitu. Baik. Ya. Itu mendikte Allah apa enggak gitu loh. Baik ya. Baik, untuk yang pertama berkaitan dengan keluh kesah ya. Resah Ustadz, bukan keluh kesah. Resah ya. Ya, iya, baik resah. Resah adalah memang sifat dasar manusia. Potensi suka resah itu potensi yang sunatullah. Allah mengarahkan saja. Ya, Allah dalam Al-Quran maupun hadis juga mengarahkan agar keresahan itu diarahkan pada jalur yang benar. Ya, jalur yang benar. Resah berkaitan misalnya khawatir, kan menjadi khawatir tidak diterima amalnya. Maka itu penting diingatkan. Karena dengan dia resah untuk khawatir amalnya tidak diterima, dia berhati-hati akan memunculkan sikap positif kehati-hatian.
Berbeda dengan orang yang cuek, yang udah nggak ada masalah, tidak ada kekhawatiran, tentu bisa membahayakan. Ya, jadi bisa diambil keresahan itu yang positif, yaitu kehati-hatian. Kan diingatkan dalam Al-Quran, misalnya jangan kalian seperti orang wanita yang mengurai benang sulamannya. Yang sudah disulam, karena nggak hati-hati dia uraikan saja. Artinya dia melakukan amal kebajikan, tapi sia-sia, itu yang diingatkan. Maka kita resah, jangan sampai amal-amal kebaikan kita itu menjadi hilang pahalanya. Seperti karena ria, karena sombong, itu menjadi hilang pahala. Dan kekhawatiran semacam ini memang didorong, artinya diingatkan. Tetapi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan keadaan, ya, keadaan kita misalnya resah, bagaimana ya ke depan, bagaimana berkaitan dengan rizki, dengan sakit dan sebagainya, maka Allah mengajarkan jangan kamu resah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu gelisah, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Sesungguhnya engkau bersama Allah. Bila kalian bersama Allah dan bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah akan mencukupkan segalanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jika kamu bersandar pada Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Nah, keresahan semacam ini yang tidak boleh. Dia harus dihilangkan dan kita bertawakal kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan kamu takut. Padahal ayat ini ketika diturunkan memang terjadi dengan Abu Bakar Siddiq. Bagaimana Abu Bakar tidak resah saat itu, tidak takut, tidak gelisah. Ketika ia bersembunyi di gua Sur, di atas gua, dia melihat dari pintu gua orang-orang kafir dengan hulusan pedang, seolah-olah mereka naik ke atas bukit itu. Maka otomatis karena tidak mungkin lari dan keluar lain kecuali akan berpapasan dengan rombongan orang kafir yang sudah menghunuskan pedang itu. Maka gelisahlah Abu Bakar, resah dia. Tiba-tiba Nabi memberi nasihat, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu resah, jangan kamu khawatir. Allah beserta kita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Jika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka Abu Bakar hilang resahnya. Karena iman yang kuat akan kuasa Allah, tiba-tiba dengan keimanan yang kokoh, yang bulat itu, Allah menunjukkan kekuasaannya, mendatangkan laba-laba dan burung merpati, membuat sarang cepat menutup pintu gua. Dengan cepat, secepat kilat, pintu gua tertutup dengan adanya laba-laba dan burung merpati. Pas saat orang kafir tiba di pintu gua, maka orang kafir tadi, rombongan orang-orang musyrikin Mekah itu, memustahilkan dengan apa yang dia lihat. Tidak mungkin ada orang yang sembunyi dalam gua. Karena Nabi baru larinya kemarin. Tapi gua ini masih utuh dengan sarang laba-laba dan burung merpati. Laba-labanya masih di situ, burung merpatinya masih di situ. Jadi memustahilkan, nggak mungkin ada orang masuk di sini. Maka ia pun tidak jadi masuk, menerobos pintu gua, langsung turun kembali. Itulah kuasa Allah. Jika siap bertawakal kepada Allah dan dia hilang resahnya, Allah akan mencukupinya. Nah, itu bentuk keresahan yang memang tidak dibolehkan. Tapi ada resah yang memang harus muncul untuk kehati-hatian kita. Kita resah masa depan di akhirat, sehingga dengan rasa resah itu kita harus ikhtiarkan berbekal. Makanya ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian mengevaluasi bekal apa yang akan kalian bawa untuk hari esok. Nah, tentu untuk membawa bekal hari esok, kalau tidak resah, cuek saja, menjadi mengkhawatirkan. Nah, itu jawaban yang pertama berkaitan dengan keresahan, ya.
Jadi Iya, sifat Ustaz. resah itu manusiawi, hanya yang perlu dilakukan adalah mengarahkan sikap resah ini kepada kebaikan. Oh ya, ya terima kasih Ustadz. Jadi ketika seseorang itu datang keresahan, dia harus langsung milih-milih gitu ya Ustadz? Loh, Iya, aku harus ya pertama dia kayak tutup milih-milih keresahan gitu. dengan berzikir dulu, ya. Iya, iya. Apa yang diresahkan itu apa sebenarnya? Nanti dengan ilmu dia ketahui, oh ini nggak mungkin, tidak perlu diresahkan. Yang penting ini persoalan yang harus tawakal kepada Allah. Ikhtiar dilakukan dengan baik dan tawakal. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Baik, itu yang pertama. Kemudian berkaitan afirmasi tadi, bersangka baik kepada Allah itu adalah memang diperintahkan, ya. Bersangka baiklah kepada Allah. Justru jangan bersangka buruk kepada Allah. Tidak boleh seorang mukmin misalnya berdoa punya sangkaan kayaknya nggak akan dikabulkan Allah ini. Tidak boleh. Dia harus bersangka baik kepada Allah. Allah sesuai persangkaan hamba. Wa ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Nah, kalau kita bersangka baik kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Insya Allah dikabulkan. Allah akan menyesuaikan dengan sangkaan hambanya itu. Jika memang sesuatu yang diinginkan, diharapkan itu adalah kebaikan sesuai dengan kebaikan yang Allah maksud. Jadi memang benar, bisa saja dia optimis ya, dengan hal-hal yang positif, dia yakin, insya Allah Allah akan penuhi apa yang dia inginkan. Tapi jangan terpeleset kepada kesombongan. Oh iya. Ya, jangan sampai terpeleset kepada kesombongan. Itu satu penyakit hati yang justru menahan dari akan hasil dari kebaikan. Oh iya ya, jadi kayak yakinnya jadi nggak boleh terlalu tinggi ya. Jadi berarti betul, semisal diungkapkan dalam Al-Qur'an tentang Korun. Ya, Korun ini diingatkan dia kaya sekali, kemudian diingatkan oleh Nabi Musa. Wahai Korun, sisihkan sebagian dari hartamu yang Allah telah karuniakan kepadamu ini. Korun kemudian menyanggah, wahai Musa, apa? Allah karuniakan kepadaku. Aku mendapatkan kekayaan ini karena kepintaranku. Karena aku pintar, jadi aku sukses. Karena aku menjalani dengan sungguh-sungguh, aku sukses. Nah, kalimat-kalimat itu bisa memelesetkan kepada kesombongan. Yang menyebabkan Allah justru tidak ridha, yang menenggelamkan harta korun. Ya, jadi tidak boleh optimisnya sampai kesombongan. Jadi gimana nanti? Kan kita sudah lakukan sempurna. Nah, itu menafikan Allah, tidak boleh. Iya. Ya, kita berharap sama Allah, kita sudah lakukan sesuai yang diperintahkan Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan menyempurnakannya. Itu yang benar, afirmasi yang benar. Jadi kalau meyakinkan dengan usaha kita sendiri, itu khawatir memunculkan kesombongan yang justru menjadi amal yang memelesetkan dari kesuksesan tadi. Begitu Bu Gomba. Iya Ustadz, matur nuwun sekali, terima kasih. Sami. Silakan ada yang lain Bu. Iya Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Belum ada Pak Ustadz. Belum ada lagi Pak Ustadz. Berkaitan dengan Ustadz putus-putus. apa namanya amalan di puasa di tanggal 1. Masih putus? Sudah nyambung Ustadz. Sudah Ustadz. Ya, beberapa di WhatsApp dan
sebagainya, ada amalan tanggal 1 berpuasa, itu tidak ada dalil ya, tidak ada dalil, jadi tidak perlu dilakukan. Yang jelas ada dalilnya tadi, puasa di bulan Muharram hanya pada tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 9-nya berhalangan bisa diganti tanggal 10. Atau catatan Ibnu Qayyim, bolehlah menjadikan amalan tanggal 9, 10, 11 sebagai Assalamualaikum. ganti ayyamul bid. Nya tanggal 13, 14, 15, 11 itu menjadi mencukupi untuk ditersampaikan dalam terkait dengan puasa sunnah di bulan Muharram. Jadi tidak ada tanggal 1. Begitu Bu Lili, tadi ada yang Iya, Assalamualaikum. sepertinya Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Bu Sofi. Belum ada Pak Ustadz. Bu Sofi Baik. belum menjawab. Nah, baik Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan satu lafadz zikir yang mungkin sudah saya sampaikan, ada sangat baik untuk sama-sama kita baca. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih ingat ya Bapak Ibu zikiran itu ya? Bu Lili masih ingat kan ya? Masih. Mewakili yang Ingat lain. saat kalau nggak ada Nah, saya bisa share nih, saya ada filenya. Baik ya. Nah itu Masih lafadz zikir yang insya Allah bisa kita amalkan. Ini ada pertanyaan Bu Ima ya. Iya, tahun baru Islam itu apakah tepat kalau sikap kita merayakan seperti tahun baru Masehi, Pak Ustadz? Baik, enggak. Jadi tahun baru Islam sebenarnya tahun Hijriah itu sudah berlangsung sejak sebelum Nabi SAW. Ya, sudah berlangsung, sudah maklum di zaman dulu itu memang ada tahun Hijriah. Tapi penetapan kalender tahunan itu di masa Umar bin Khattab baru ditetapkan. 1 Hijriah itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Yang merujuk tentu dengan peristiwa Hijriah itu sebagai tanggal 1. Jadi ini peristiwa kesejarahan, bukan peristiwa syariah untuk menetapkan tanggal tahun Hijriahnya. Jadi sekali lagi, penetapan tahun Hijriah bukan penetapan syariat, tapi penetapan kesejarahan. Sehingga bukan sesuatu yang istimewa tanggal 1 pergantian tahun Hijriah ini di dalam syariat Islam. Bukan satu peristiwa yang istimewa. Sehingga tidak boleh kita bertasabuh seperti kemudian malam tanggal 1 harus kembang api dan sebagainya, itu tidak. Ya. Jadi tidak semodel itulah. Ini bukan bagian dari perintah syariah, tapi itu hanya kesejarahan. Kesejarahan yang memang kemudian Umar bin Khattab yang menetapkan awal tahun Hijriah dan berikutnya kemudian mengacu kalender Hijriah, dan hari ini kita masuki tahun 1446 Hijriah. Nah, begitu Bu Ima. Mungkin demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengisi berbagai amal kebajikan dan amal soleh
khususnya Amin. kepada sesama, sehingga waktu dan umur kita selalu diberkahi Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.